Kadang-kadang nilai puasa itu tidak ada nilainya sama sekali antarane poso ambek ora poso podo-podo wae. Karena apa? Ini di dalam hukum syariat itu mendukung bagaimana di dalam setiap amalia itu bisa selaras, bisa berjalan, tidak menimbulkan banyak masalah di dalam kehidupan. Masalah engko botone lah engko lah pangeran sugih, boleh seperti itu ketawakalan sampean parang. Sampean bisa, apakah keluarga jenengan juga bisa sebagaimana tawakale sampean? Maka kalau makomnya, kedudukan kita itu adalah kedudukan kalau memang kita pegang, baru kita merasakan tenang, maka itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai melebihi dari itu. Au yahtajuhu lidaini la yarjulahu wafa'u min jihatil zahiratin, atau melebihi dari kebutuhan, dia punya hutang, ya. Atau dari keuangannya tersebut layar julahul wafa'a, di mana dia itu tidak ada kemampuan untuk mendapatkan itu. Kados ngeten, semisal wonten tiyang sing nangkun niku sedekah niku 500.000 nggih, padahal untuk kehidupan dia itu tergolong bagian dari orang yang tidak mencukupi, alias orang miskin atau orang fakir, atau pas-pasan lah. Engko pangeran sugih, engko lak diganti ambek pangeran. Ini yang model begini ini tidak diperbolehkan. La yarjulahu al-wafa' min jihatil zahirati, karena dia di dalam bekerja itu bayarannya sudah ketentuannya segitu itu. Nantinya dia akan menyebabkan hutang kemana-mana. Ini juga sama. Ketika ada seseorang hutang, nggih, niki biasanipun wong sing kendel hutang. Orang itu tidak diperbolehkan hutang di mana di dalam hutangnya itu melebihi kemampuan dia untuk mengembalikan hutang tersebut. Dia penghasilannya 1 bulan 1 juta, tapi dia berani hutang 1.500.000. Ini kan pengeluarannya lebih banyak. Tidak diperbolehkan hutang yang melebihi atas kemampuan dia bisa membayar hutangnya. Tidak diperbolehkan. Karena apa? Ini nanti akan membebani di dalam setiap kehidupan. Orang itu memang tidak bisa lepas biasanya di dalam kehidupan itu. Hutang niku mesti biasanya wong niku wong diarani wong sugih iku kapan orang duweni hutang, kan ngoten. Karena apa? Ketenangan hidup itu adalah, ya itulah. Orang kalau punya hutang itu kan kayak di bawah bayang-bayangnya orang yang walaupun sing hutang iku ora arep-arep, tapi kan wong utang itu orang iso merdeka karena selalu di bawah orang yang ngutangi, di bawahnya orang yang ngutangi. Maka ketika seseorang ingin merdeka, hutang itu kan kebiasaan. Awalnya memang kebutuhan, setelah kebutuhan terus akhirnya dia itu mempunyai kebiasaan, kekurangan sedikit ora iso ngempet tapi wani utangi, wani milik utang, maka sedikit dia hutang. Tapi kalau memang dia itu memilih apa yang ada itu sebagai sesuatu yang sudah menjadi kecukupannya. Setiap orang itu punya kebutuhan dan keinginan. Setiap orang hidup itu mempunyai kebutuhan dan keinginan. Kalau sekedar kebutuhan, insya Allah di dalam kehidupan itu sudah cukup. Rata-rata dijamin kalian pangeran sudah tercukupi di dalam setiap kebutuhan. Yang membuat tidak cukup itu adalah keinginan.
Keinginan inilah yang kadang-kadang kebutuhan ini akhirnya bisa rusak dengan adanya keinginan. Jadi onok tonggone duwe sepeda, onok tonggone ganti sepeda, pengen ganti. Karena apa? Keinginan dia, padahal dia sudah punya sepeda yang sudah cukup untuk dia berangkat kerja. Tapi karena ingin melihat model yang baru dan tidak ingin ketinggalan, keinginan-keinginan yang model begini akhirnya membebani di dalam setiap kehidupan. Maka di dalam setiap kebutuhan itu biasanya sudah mencukupi, tapi kalau menuruti keinginan orang ono cukupi mesti rasaku kurang terus. Maka di dalam kehidupan, di dalam bersedekah sendiri harus diatur. Ada aturan-aturan bagaimana disyariatkan di dalam hukum-hukum agama tersebut. Al-manu bisadaqati wa yubtilu ajroha. Yang kedua, haram arep-arep ya nanggone ganjarane sedekah. Setiap orang beramal itu mempunyai keinginan ganjarane di dalam amaliyahnya tersebut. Tapi di dalam sedekah sing arep-arep yang model kayak begitu itu bisa wa yubtilu ajroha, bisa menggugurkan pahalanya sedekah. Makanya nek kalau wingi ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dengan berharap balasannya pangeran melalui manusia atau berharap dengan janji-janji Allah yang diberikan kepada setiap orang yang bersedekah. Mongkon itu kadang-kadang pahalanya itu diberikan ketika dia hidup di dunia saja. Karena apa? Itu menjadi harapannya. Mulan kadang-kadang wonten tiyang sing sedekah memberi tapi mengharapkan apa? Kebaikan-kebaikan orang yang diberi. Biar dinamakan wong sing luman, biyen den arani wong sing nang kono iku punya apa itu? Punya empati, punya rasa dan yang lainnya. Tapi karena yang itu yang diharapkan, maka dapatnya nilai-nilai yang hanya sampai pada dunia saja. Kama qala sahibus suwatu zubat wa shadaqatun nafli fil israri. Sedekah sunnah itu adalah kuncinya di dalam kerahasiaan sedekah tersebut. Allah. Jadi sing dimaksud sedekah sing iso meredam kemarahan Allah itu sedekah sir. Sedekah yang dirahasiakan, sedekah yang betul-betul hanya mengharapkan ridhone pangeran. Walil qaribi. Sedekah maring qarib ya, kerabat dekat sing kala wingi sampun napa niku dibahas nggih, siapa-siapa saja al-qarib niku sumal jar, bertetangga nggih. Tetangga ini juga diperhatikan. Wa waktu hajatin wa fi syarisiam. Wa waktu hajatin di dalam waktu butuh. Itu api-api sedekah niku memberi terhadap wong sing wong butuh. Wong butuh niku biasanya wong sing kepepet. Ada orang yang butuh karena memang kebutuhan, ada orang yang butuh karena hanya sekedar memenuhi keinginan. Ingkang kula maksud kados ngeten, ana wong keluargane lara terus nang kono niku golek utangan krana kanggo biaya nang rumah sakit. Ini kan kebutuhan sing kanggone wong sing butuh, betul-betul butuh. Maka sedekah memberikan hutang itu adalah bagian dari sesuatu sing sae. Di dalam setiap amaliyah di dalam Islam, inti dari setiap amaliyah itu adalah napa? Memberikan kemanfaatan. Di dalam setiap kemanfaatan intinya itu adalah idkharus surur. Makanya anfa'uhum linnas itu di dalam pemahamannya itu adalah selalu bisa membahagiakan, menyenangkan setiap orang. Nah, sedekah sing gedhe niku ketika ada orang butuh terus kita mampu
terus kita tolong. Ada beberapa nilai-nilai yang lebih. Ono sing nangkun iku krono nangkun utang karena untuk setiap kan model seperti ini, model di era sekarang niku kadang-kadang wonten pembiayaan nopo eman-eman gak dicukup, semisal kayak gitu. Karena apa? Melihat gaya hidup, gaya hidupnya seperti itu. Eman-emani mumpung ono nang kono pembiayaan utawa nang kono ada dana yang bisa dipakai. Mulane kadang-kadang prinsip hidup itu kan ngoten. Nek kepengin sugih ora usah biasa utang. Jarine. Tapi ada yang berprinsip nek ora utang suwe sugih kan ngoten. Dadi prinsipnya masing-masing. Nek wong ora duweni utang, biasane niki nang kono dicukupi kalian pangeran. Tapi wong nek biasane utang. Lah, niki kadang-kadang yang repot kebiasaan utang. Mulane iya nek nang kono utange nang kono itu kita bisa mengkalkulasi di dalam hutang itu yang tercatat maksudnya. Jadi keluargane ngerti, kadang-kadang utang tapi keluargane orang ngerti. Yang penting nang kono keluargane bisa dicukupi. Ini kadang-kadang mengkhawatirkan karena umure wong ku orang ngerti sampai seberapa umur tersebut. Iya nek sadurunge mati terus nang kono sudah bisa nyaur. Nek ora iso nyaur. Dan tidak ada catatan utawa nang kono bukti bahwasanya dia hutang. Sekarang itu kan modelnya harus ada bukti kalau memang ini pernah hutang. Jadi kekhawatiran yang seperti itu harus dijauhi supaya kita tidak terbiasa dengan sedikit-sedikit nang kono utang. Istilah timpet lah istilahnya, timpet. Membiasakan ngempet. Nah, kalau memang pas duwe rezeki apa kadang-kadang sesekali nang kono ngelek sing rodok nikmat, mboten napa-napa, sesekali, tapi ojo berkali-kali ngoten. Hanya kadang-kadang saja. Jadi nopo sing yang itu sebisa mungkin sesederhana mungkin lah nggih. Mulane kadang-kadang lingkungan itu pengaruh. Lingkungan itulah pengaruh. Jadi kadang-kadang wonten wong itu kadang-kadang karena lingkungan yang nyaman itu biasanya pindah ke daerah. Jadi karena ekonomi yang sudah tidak nutut melihat kehidupan gitu, yang awalnya istrinya itu ngeriman, krono bendino ketemu ambek tonggoe bendino omong-omongan, akhirnya tuntutannya lebih. Akhirnya ndak kuat, milih nang kono iku pindah bedol teko desa, pindah nang desa sing liya, cari yang damai. Karena apa? Lingkungan itu memberikan pengaruh. Di dalam kehidupan itu pengaruhnya besar juga. Jadi tuntutannya di dalam kehidupan itu tidaklah termasuk faktor tetangga, faktor lingkungan itu kadang-kadang mempengaruhi di dalam gaya hidup. Wa fi syahrisyam, ini fadilah-fadilah di dalam keutamaan sedekah kemarin, wa huwa bimahtaja iyalu haramun. Jadi sedekah yang melebihi dari kebutuhan dari keluarganya itu adalah haram. Wa fadilul hajati fi ajrun. Nah, ketika ada kelebihan di dalam hajat fi ajrun bimana lahu ala tirari sabrun. Jadi kalau memang dia bisa melakukan sedekah yang lebih, dia bersabar, keluarganya bisa bersabar, mah itu ganjarannya lebih banyak. Kalau memang bisa. Kitabus Syiyam. Kitab menerangkan tentang adanya puasa. Ta'rifus shaum, pengertian tentang adanya puasa lughatan mutlaqul imsak. Puasa itu secara umum adalah mutlaqul imsak. Apa saja yang dikekang itu adalah makna secara umum di dalam puasa. Mengekang apapun. Tapi wa minhu qaulu ta'ala, tapi di dalam puasa, di dalam Islam itu sesuatu yang dikekang ini adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang dilarang di dalam bulan puasa. Itu puasa yang dimaksud di dalam Islam itu.
Karena apa? Agama-agama yang lain juga melakukan puasa loh. Agama-agama yang lintu kados Hindu dan yang lain kan ada puasanya juga. Di dalam Islam ini puasa yang di situ itu sudah ditetapkan bagaimana puasanya. Wa minhu qaulu ta'ala ala sayyidina Maryam inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Inni nazartu, inni sak temene ingsun. Iku nazartu, nazar sapa ingsun. Keinginan sapa ingsun lirrahmani, nazar lirrahmani maring ikilah Allah zat kang Rahman. Ingsun nazar sauman ing ikilah poso. Ada yang bermakna sauman itu memberikan meneng. Falan ukallimal yauma insiya. Falan ukallimah mongko ora bakal ngomongi sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina insian ing ikilah menungso. Jadi di dalam surat Al-Maryam ini ketika Sayyidah Maryam melahirkan Nabiullah Isa, di dalam kelahiran Nabiullah Isa ini orang tuanya sudah mendapatkan ujian yang begitu beratnya. Ono wong wedok duweni anak tapi bapaknya ora ono. Dulu di era dulu itu adalah sesuatu yang besar, tidak di era sekarang, karena sekarang kan banyak Isa yang modern kan banyak sekarang ya, Isa modern itu banyak. Dulu Isa sekarang kan punya orang tua, ngoten lho, lengkap. Isa dahulu kan apa itu bapaknya tidak ada, ini kan tidak masuk akal. Bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana perjuangan Sayyidah Maryam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin dinalarkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Mosok nangkun moroh-moroh nangkun iku duwe anak dhewe kan tidak mungkin. Betapa berat beban yang ada itu. Maka solusinya salah satu jawabannya adalah inni nadartu lirrahmani sauman. Alias nangkun iku wis ora omong-omongan ambek manungsa blas, wis diapa-apakno wis meneng tok. Al yauma, dadi kapan ketemu wong nang gone dina iku ora gelem ngomong. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi salah satu peredam ketika kita mendapatkan masalah yang semestinya kita tidak melakukan apapun itu ya kadang-kadang diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik. Untuk menyelesaikan masalah nanti akan redam sendiri. Tapi kadang-kadang memang harus dijelaskan kalau memang itu bisa dijelaskan. Nah, peristiwa Sayyidina Maryam ini tidak mungkin dijelaskan. Orang mungkin nangkun iku ana wong iso nglahirno, ana wong hamil kok ora ana sing hamil iku ora mungkin kan ngoten. Karena tidak bisa dijelaskan, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Nah, diamnya inilah ini nanti menjadi jawaban bahwasanya nanti yang menjawab itu adalah putranya sendiri yaitu Isa. Ketika ada pertanyaan maka yang menjawab itu adalah Nabiullah Isa. Maka bayi yang bisa berbicara salah satunya itu adalah Nabiullah Isa. Jadi cukup tanya. Pertanyaan itu diarahkan kepada Nabiullah Isa saja yang menjawab. Untuk apa? Kalau orang itu di dalam pikirannya sudah tidak bisa menerima apapun itu, keajaiban-keajaiban atau kekuasaan-kekuasaan Allah yang dilihatnya itu tidak akan bisa menembus di dalam otaknya. Mestinya secara logika ketika ada orang bertanya dan dijawab oleh bayi
Yang mestinya tidak mungkin bayi itu bisa berbicara kan sudah menjadi jawaban. Bicaranya bayi itu adalah menjadi pengurai di dalam setiap muskilat-muskilat yang ada di dalam di otaknya. Tapi tidak mereka yang mendapatkan hidayah. Karena apa? Ini adalah bagian di mana kekerasan orang-orang yang waktu itu di eranya Nabiullah Isa, bagaimana kerasnya akal pikiran orang-orang ini untuk menjadi ujian di keluarganya. Tadi kalau ada bayi bicara itu sudah mengurai semuanya, sudah terurailah jawaban. Ya berarti memang ini tidak sesuatu yang tidak biasa. Ini di luar dari sesuatu biasa. Ini adalah kehendak yang kuasa. Nadarku imsakan anil kalam, tegese nadar sapa ingsun imsakan anil kalam, menang, ngeker atau menahan untuk berbicara. Wa minhu qaulu syair yasifu al ma'rakah khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imatin. Siam khailun, jadi puasa sing cacat, khailun menjadi sesuatu yang kurang, wa khailun ghairu shaimatin, dan kecacatan di dalam apa itu selain puasa tahtal ajas. Kadang-kadang nilai puasa itu tidak ada nilainya sama sekali antarane poso ambe ora poso podo-podo wae. Karena apa? Ketidakadaan seseorang di dalam melakukan puasa itu mengekang sesuatu yang membatalkan puasa alias pahala puasa. Maka di dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar saja. Makanya di situ tahtal ajazi, di bawah dari debu. Jadi debu itu kan sudah kotor, bawahnya lagi. Jadi sesuatu yang kotor. Wa ukhra ta'alqal lujuma.